kita bahas kenapa saya mau belajar digital marketing dan kenapa ini penting, tetapi juga ketika kalian menjalankan sebuah kampanye, kalian harus tanya kenapa. Kenapa orang mau beli produk ini? Kan kalau kita mau memasarkan sebuah produk, ya kita harus paham kenapa produk ini penting. Jadi kalian harus belajar bertanya kenapa. Karena, dan ini kembali kenapa, karena digital marketing kan itu luas sekali, beda-beda, dan berubah terus. Jadi solusinya tuh berevolusi terus. Yang bulan lalu efektif, belum tentu bulan depan efektif. Ketika kalian paham kenapa, why, kalian paham tentang goals dari atau tujuan dari sebuah kampanye, kalian bisa mencari solusi yang terbaik untuk kampanye kalian. Di sisi lain yang tadi kita bahas, ketika kalian tahu kenapa, kalian juga bisa merancang skill-skill yang kalian butuhkan untuk menjadi digital marketer yang handal juga. So always harus melatih loh. Banyak sekali. Dan kenapa saya memulai dengan kenapa ya? Karena kalau kalian, ini yang saya temukan, belum tentu benar di semua tempat, tetapi seringkali kita mulai belajar tentang digital marketing dan langsung loncat ke bagaimana menggunakan Facebook Ads, bagaimana menggunakan Google Ads. Oke, fiturnya A, B, C, D. Jadi ngomongin fitur, ngomongin caranya bagaimana. Dan kita sudah nih banyak banget di Indonesia, ini me too growing up, yang dimana kita banyak sekali diajarkan bagaimana caranya. Kita sudah punya kebiasaan untuk memulai pertanyaan bagaimana caranya, bagaimana ini, bagaimana itu gitu. Tapi kita tidak menanyakan atau bertanya why. Sebagai contoh, kita semua setuju mau kuliah. Caranya gimana? Oh harus dapat nilai tinggi. Oke ini, tapi why? Oke, kalau kalian mau jadi dokter dan kalian mau jadi insinyur engineering yang industrinya sangat diregulasi, ya betul masuk kuliah. Yes, that's a good choice. Because why? Because banyak sekali legacy knowledge yang dibutuhkan karena kalian harus memenuhi standar untuk bisa bekerja di bidang tersebut. Kenapa? Kenapa harus begitu? Kenapa diregulasi? Karena ini menyangkut nyawa orang. Harus hati-hati gitu kan. This is really simple guys. It's not rocket science, tetapi when you start asking why, kenapa saya bangun tidur pagi ini? Kenapa saya harus mandi? Kenapa saya harus sarapan? It's stupid questions by the way guys. These are stupid questions, tapi di kebiasaan itu dibangun, kalian akan menjadi lebih kritis. Dan ketika kalian lebih kritis, kalian akan lebih jago menavigasi dunia digital marketing. Simpelnya itu. Kedua adalah untuk mengambil helicopter view, right? Helicopter view itu kayak naik helikopter atau naik pesawat, kalian bisa melihat semuanya dari perspektif tinggi. Kenapa itu penting? Karena kalian harus membuat sebuah peta. Kalian tidak bisa mencapai suatu tujuan tanpa peta. Dan unfortunately tidak ada Google Maps buat digital marketing karir kalian. Kalau mau ke airport ada Google Maps, kalau mau pulang ada Google Maps, atau kemanapun ada Google Maps ya, kalau misalnya mau keluar kota atau apa. Tapi kalau untuk karir kalian tidak ada Google Maps, maka dari itu kalian harus mulai melihat dunia ini dari perspektif yang helikopter, perspektif high level. Di dalam, kalau kita mau lebih strategis, kita harus selalu bertanya tujuannya apa. Contoh guys, kalau misalnya kalian naik mobil, terus mulai nyetir, tapi nggak tahu mau kemana, itu bisa dikatakan gila nggak? Atau mungkin kurang pintar. Iya kan? Kalau udah tahu mau kemana, baru pilih mau naik mobil, mau naik motor, mau pesan Gojek atau Grab, atau mau naik becak, atau mau jalan kaki. Solusinya kan banyak, tetapi harus tahu mau kemana dulu, baru solusinya apa make sense. Tapi kalau kita langsung solusi tanpa tahu mau kemana, percuma juga gitu kan. So always take this helicopter view, di mana step pertama adalah tahu tujuannya apa. Baru cari atau bikin rencana yang terbaik di momen dan situasi kondisi tersebut untuk mencapai tujuan tersebut.
yang paling efisien, efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Baru step ketiga adalah dieksekusi. Kitanya harus menjalankannya. Jadi jangan berwacana saja, tetapi dieksekusi gitu kan. Kalau kalian bisa mengkombinasikan itu tiga, kalian akan efektif sebagai strategis, tetapi juga sebagai orang teknis. Oke, ketiga adalah untuk, tadi kita udah bahas ya, memahami kekuatan dan kelemahan kalian masing-masing. Dan ini proses yang sangat susah. Nggak gampang. Sampai sekarang pun saya nggak tahu 100% kekuatan dan kelemahan saya. Tapi mulailah pelan-pelan. Dan ini bukan berarti kalau kalian punya weakness tidak bisa kalian overcome. Saya kasih contoh ya. Saya 10 tahun yang lalu, I could not speak in front of anybody. I was too shy, terlalu malu, dan terlalu awkward, dan tidak berani. Pertama kali saya berbicara di depan, kalau nggak salah 15 orang di sebuah ruangan, keringetan abis, basah satu badan. Padahal cuma menjelaskan sesuatu selama 5-10 menit. Tetapi karena kebutuhan waktu itu sebagai founder, dipaksa, akhirnya pilihannya cuma diri sendiri untuk maju, untuk tampil, untuk berbicara, untuk jadi speaker. Dan saya juga dikelilingi oleh orang-orang yang public speaking skills-nya bagus, akhirnya I overcame that weakness. Jadi jangan hitam putih. Hidup itu tidak hitam putih. Kadang-kadang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Cuman ada yang lebih baik dan ada yang lebih buruk. Spektrum gitu guys. Jangan jadi orang-orang yang kayak di internet yang saya kiri, saya kanan. Saya benar, saya salah, nggak ada. Semuanya spektrum. Kita harus bisa memahami kekurangan kelebihan kita sebagai spektrum. Nah tergantung. Kita mau overcome these weaknesses atau kita mau fokus di kekuatan kita. Dua-duanya tidak ada salah, tidak ada benar. Carilah kombinasi terbaik untuk kebutuhan kalian ke depan. Oke? Keempat, develop your foundational knowledge. Dan contoh yang mau saya kasih adalah membangun sebuah gedung. Kalau kalian hanya membangun rumah satu lantai, perlu fondasi yang dalam nggak? Enggak. Tetapi kalau kalian mau bangun, misalnya gedung tertinggi di dunia, gitu ya. Sekarang kayaknya di Timur Tengah deh kalau nggak salah ya. Fondasinya kira-kira perlu dalam nggak? Perlu dalam banget. Nah sekarang, saya bayanginnya ya, ketika kalian ikut program RevoU itu untuk membangun pengetahuan fondasi yang dalam. Supaya ketika kalian dapat pekerjaan, atau kalian kembali menjalankan usaha kalian dan menjalankan atau mengeksekusi atau mempraktekkan skill-skills yang sudah dibangun, itu mulai bangun gedungnya. Seberapa tinggi gedung atau karir yang kita mau bangun membutuhkan fondasi yang dalam. Kalau fondasi kita cuma sedikit, ya gedungnya juga nggak bisa tinggi-tinggi amat. Kalau pengetahuan foundation kita sedikit, jangan expect untuk menjadi digital marketer kelas dunia. Right? Karena kompetisinya kan jauh lebih besar. Jadi fondasinya itu yang harus difokuskan. Jadi fondasinya apa? Kalian memahami kekuatan, kekurangan, kelebihan atau kekurangan tiap channel. Kalian mempunyai proses strategic untuk approaching tiap kampanye dan memilih, memilah, dan memprioritaskan channel-channel marketing yang dibutuhkan, dan juga punya pengalaman-pengalaman yang cukup untuk bisa mulai membangun karir kalian. Semoga paham ya. Oke, berikutnya, develop a strategic framework to learning and working. Tadi kita udah bahas tentang bagaimana kita bisa lebih strategis. Ya harus tahu tujuan, membuat rencana yang terbaik, dan mengeksekusinya. Ini bisa di-apply ke kampanye marketing kalian. Tujuannya apa? Channel-channel mana yang akan terbaik, dan habis itu dieksekusi. Dieksekusi itu artinya apa? Dioptimasi eksekusinya. Memiliki strategic framework seperti ini untuk belajar dan bekerja itu penting. Ditambah lagi strategic framework di dalam menjalankan campaigns marketing kalian. Oke, so memiliki strategic framework ini penting banget, terutama untuk cara kalian belajar. Tadi udah panjang lebar ya sharing tentang strategic framework untuk belajar.
Strategic framework untuk bekerja juga sama gitu kan. Kalian harus memahami masalahnya apa, mencari solusi terbaik, dan solve the problem, di-execute. Atau cari cara bagaimana mengumpulkan orang-orang untuk bisa mengeksekusi. Atau tujuannya apa, strateginya apa, dan dieksekusi. Dengan sebaik-baiknya. Dengan seoptimal-optimalnya. Okay, this is just a very basic strategic framework. Tetapi ketika kalian mulai belajar tentang digital marketing, it starts getting a little bit complex. Karena strategic frameworknya itu juga berdasarkan pengalaman kalian. Oh, dulu pernah menjalankan ini, dan cara paling optimal tuh begini. Saya dulu pernah bereksperimen, dan ternyata ini yang efektif, dan itu yang akan dijalankan di masa depan. Okay, so the strategic framework in an evolving industry, in a diverse industry, will constantly change. Okay, kalau misalnya jadi dokter, strategic framework-nya lebih baku gitu loh. Karena when you're operating on someone, harusnya sih nggak berubah banyak. Obviously you have to adjust. Mungkin ada penyakit-penyakit baru di zaman sekarang, apa segala. Ya berubah, tetapi berubahnya tidak secepat dan tidak sekomprehensif digital marketing. Jadi strategic framework-nya itu juga butuh masukan dari pengalaman kalian. So that's a very important point. Kedua terakhir adalah belajar dari mengerjakan sesuatu. Tadi kayaknya udah bolak-balik ya poin ini disampaikan. Apply what you learn into practice. Kalau kalian belajar tentang, tadi kita contohnya Facebook ads atau Instagram ads, dan kalian tidak menjalankannya saat belajar, tidak nyoba, tidak ngeluarin duit, tidak melihat seorang ngeklik iklan kita dan akhirnya beli atau sign up, kalau kita nggak mengalami itu, nggak akan sukses. Kenapa? And this is very important. The devil is in the details. That's a sort of saying bahwa setan-setannya tuh ada di detail-detailnya. Okay? Yang ngeganggu perintilan-perintilannya itu yang nyebelin. Right? The devil is in the details, guys. Jadi harus dijalankan. You have to know all of the problems. Kalian harus punya skill membuat keputusan yang baik. Skill problem solving yang baik. Karena ketika lagi jalanin ya harus membuat puluhan, kadang-kadang ratusan keputusan di jalan. Dan kalau kalian tidak punya pengalaman itu, kalian tidak akan sukses. Akhirnya kalian cuma paham teori, kalian akan bisa ngajarin orang tetapi tidak bisa mempraktekkan. Bisa ngajarin orang tuh bisa membuat orang kayak oke, tetapi tidak bisa menyontohkan. Saya mau kasih sharing sedikit tentang pengalaman pribadi, dan ini untuk highlighting bahwa digital marketing ini berevolusi terus. Terakhir saya megang Facebook ads, beneran menjalankan sebuah kampanye di Facebook ads itu 2018 awal. Sejak itu saya tidak menyentuh Facebook ads. Nah, ketika gabung Revoyu dan kalian belajar tentang Facebook ads, saya bisa ngajar nggak? Tidak. Saya udah nggak bisa ngajar Facebook ads lagi. Why? Karena udah nggak sehari-hari menggunakan Facebook ads. Perubahan yang terjadi begitu cepat, pengalaman dari berapa tahun yang lalu bisa membantu saya untuk bisa mulai lagi dengan lebih gampang, right? Saya tetap punya strategic framework-nya, tetapi saya nggak bisa ngajar karena saya tidak bisa menyontohkan fitur-fitur terbaru. Saya tidak bisa menyontohkan apa yang sedang sukses sekarang. Contoh-contoh yang terbaru, latest features, itu udah nggak bisa lagi. Karena sudah berapa tahun tidak menyentuh Facebook ads. Jadi, I can't teach you Facebook ads because I haven't touched Facebook ads for years. Maka itu guru yang kalian harus cari, dan guru yang kalian akan dapat di Revoyu adalah guru-guru yang makanan sehari-harinya adalah di bidang tersebut. Masalah yang mereka hadapi hari-hari adalah di bidang tersebut. Jadi ketika ngajar kalian, merekanya tuh memang lagi ruwet di isu tersebut gitu kan, and then they will share it with you. So it's very important. Recency and updated knowledge is very important. Last point, and certainly not least, this is how you should look at a career in digital marketing. Untuk teman-teman yang suka main game, mau itu Dota,
kayak gue, atau main apalagi sih, League of Legends or whatever game that you like, right? Nggak tahu kalau yang cewek-cewek sukanya apa ya. I don't want you guys to miss out. But whatever game you like, right? Most games, you level up like a hero. Artinya apa? Kalau saya boleh kasih contoh Dota ini, awalnya kalian lemah level 1. Tetapi semakin kalian lebih banyak membunuh, maaf ya, ini game soalnya, lebih banyak membunuh lawan, lebih banyak mengumpulkan uang, lebih banyak mengumpulkan barang, kalian semakin dapat pengalaman dan akhirnya level up menjadi kuat. This is how you should look. Perspektif kalian adalah seperti ini. Semua pengalaman, semua masalah, semua isu, semua hal yang kalian coba itu meningkatkan experience level kalian, dan semakin kalian level up, semakin kalian akan lebih jago. Jadi, kuncinya adalah untuk tidak berhenti bekerja, tidak berhenti belajar, tidak berhenti mencoba, tidak berhenti bereksperimen, supaya kalian terus meningkat levelnya. Ini perspektif yang penting untuk kalian yang mau bekerja di bidang teknologi, terutama di bidang digital marketing. Dan dengan itu, that's it guys. Dan saya sebelum masuk ke Q&A, mau share apa yang akan kalian belajar besok. Pertama, akan mendapatkan penjelasan marketing itu apa secara super simple. Marketing itu apa? Supaya kalian paham dunia marketing. Karena kalau kalian tidak paham dunia marketing, akan susah menjadi digital marketer. Make sense, right? Common sense. Jadi paham dampak marketing di sebuah bisnis. Kalian juga bisa memahami apa yang dimaksud oleh offline dan online. Kadang-kadang kita dikasih tahu offline online punya, oh iya ya, tahu tapi nggak paham. Nah ini pemahamannya akan diberikan, dan perbedaannya apa, dan masa depannya akan seperti apa gitu loh, kombinasi antara offline dan online. Potensi digital marketing juga akan kita bahas, tujuan-tujuan dari marketing online akan kita bahas. Kita juga akan mulai memahami pro dan kontra channel-channel utama online marketing yang tadi sudah sempat kita bahas sedikit-sedikit gitu ya. Misalnya tentang SEO, channel SEM, channel CRM, social media, konten dan lain-lainnya. Kalian juga akan belajar sedikit untuk bisa lebih strategis dalam memilih online marketing mix. Jadi ketika kalian punya sebuah campaign, cara memilih, memilah dan memprioritaskan channel-channel mana nih yang paling efektif buat kebutuhan kampanye saya, kalian akan punya strategic framework yang super simple untuk bisa memilih, memilah, dan memprioritaskan channel-channel online marketing.